Oke, teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali Review. Jadi hari ini teman-teman ya spesial kita ingin mereview kembali salah satu kulkas dengan tampilan terbaru dari brand LG. Kapasitasnya kurang lebih dia di kisaran 270 literan dan seperti biasa di sini kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur apa saja yang ada di kulkas ini. Untuk tipenya di sini bisa langsung saya spill di GNG 272 SLCB. Ini merupakan seri kulkas dengan tampilan dua pintu terbaru dari brand LG. Oke, tanpa basa-basi, biasa langsung saja kita review. Nah, untuk pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan look depan dari kulkas LG di seri terbarunya. Untuk kapasitasnya kurang lebih di kisaran 272 liter. Untuk teknologinya pun dia udah support dengan teknologi smart inverter ya, ciri khas dari brand LG. Oke, kita akan spill dari bagian tampilan warna dan build quality-nya dulu. Dari segi tampilan depan, di sini dia sudah menggunakan tampilan full pintu stainless, teman-teman ya. Kita bisa lihat ini dia tampilannya, tidak terdapat cat sama sekali, dia pure menggunakan body stainless. Ketebalan pintunya kurang lebih dari kisaran 5 cm ya, jadi lumayan tebal banget. Di bagian belakangnya dia berwarna abu menggunakan full bahan metal dan stainless di bagian pintunya. Nah, bagian atasnya ini merupakan freezer untuk lemari pembeku dan bagian bawahnya merupakan chiller untuk lemari pendingin standar. Untuk handle-nya, dia cara bukanya dari bagian tengah, teman-teman ya, baik untuk freezer maupun bagian chillernya. Oke, ini dia handle chillernya, ini handle untuk freezernya. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk konsumsi listrik dan lain-lain juga sudah dicantumin, teman-teman ya. Untuk kapasitas bersihnya kurang lebih di kisaran 254 liter dan power listriknya kurang lebih 70 watt. Dan sudah mendapatkan lisensi bintang 2 sebagai kulkas yang sangat hemat energi. Oke, kita akan buka dari freezernya dulu. Untuk freezer, kita bisa lihat tampilan dalamnya kurang lebih seperti ini. Di bagian rak pintunya terdapat dua rak. Rak ini dia menggunakan bahan plastik. Nah, dan space-nya pun menurut saya sih lumayan besar ya untuk ukuran pintu rak freezer. Di bagian tengahnya kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia sudah menggunakan teknologi multi airflow. Ada sistem pendinginan yang bisa kalian atur ya di bagian freezernya, tinggal putar-putar aja. Dan untuk ice makernya sudah menggunakan ice maker ya, atau twice ice. Jadi kalau kalian isi air di bagian atasnya, ketika sudah jadi kalian tinggal putar, es batunya akan langsung jatuh ke bagian bawahnya. Rak penampungnya dia menggunakan bahan plastik, teman-teman ya. Dan di bagian sini terdapat rak lagi menggunakan bahan tempered glass. Nah, untuk dimensi kulkas di bagian sampingnya ini udah dijelasin, teman-teman ya. Untuk lebar ke samping dari kulkas kurang lebih di kisaran 55 cm. Untuk tinggi 165 cm dan untuk kedalaman dia kurang lebih di 62 cm. Ini teman-teman ya, udah dijelasin semua. Jadi kalau kalian ingin tahu berapa sih kapasitas bersih, ukuran dari kulkas, bisa cek di bagian atas freezernya ini. Nah, karena merek lain tempatnya beda-beda temannya, ada yang di freezer ditaruh, ada yang di chiller, ada yang di belakang kulkasnya. Kalau LG ditaruh di bagian freezernya. Oke, itu freezernya. Sekarang kita lanjut ke bagian chillernya. Nah, chiller ini fungsinya untuk lemari pendingin standar, jadi nggak bisa membekukan, teman-teman ya. Cara bukanya sama dari bagian tengah. Dan kita bisa lihat tampilan tengahnya kurang lebih seperti ini. Dia terdapat tempat telur di bagian atasnya, teman-teman ya. Kita bisa lihat raknya lumayan tebal. Telur di sini yang bisa kalian tempatkan kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2 jadinya 16 telur ya, 16 butir telur. Nah, di bagian bawahnya terdapat dua rak terpisah, bahannya sama juga menggunakan plastik, dan di bagian bawahnya juga terdapat rak lagi. Menurut saya sih raknya juga lumayan kokoh, teman-teman ya. Secara ini ciri khas dari brand LG. Untuk karet, kita bisa lihat di sini, dia gampang banget untuk dibuka, untuk dibersihkan, teman-teman ya. Karena karet ini cenderung dia gampang kotor. Kalau debu-debu itu biasanya nyangkutnya di bagian karet. Nah, selain itu, untuk teknologinya pun di sini dia udah support dengan teknologi door cooling. Jadi sistem pendinginannya jauh lebih merata, teman-teman ya. Jadi bisa dari bagian tengah maupun dari bagian pintunya. Bagian atasnya merupakan full of tray, jadi kalian bisa tempatkan bahan makanan di sini. Rak ini bahannya dia tempered glass, dan di bagian bawahnya lagi terdapat dua rak dengan bahan yang sama. Oke, di bagian tengah juga terdapat
settingan ya untuk chillernya. Jadi settingan suhunya masing-masing ya, baik freezer maupun chillernya. Di bagian bawah terdapat box penyimpanan untuk bahan makanan yang membutuhkan tingkat kelembapan tinggi. Contohnya itu sayur-sayuran dan buah-buahan. Agar tidak gampang busuk, kalian bisa taruh di sini. Oke, kita bisa lihat tampilan boxnya kurang lebih seperti ini. Bahannya dia menggunakan plastik, atasnya juga plastik, di raknya itu juga plastik. Diberikan nama Frozen, teman-teman ya, khusus untuk fruit, buah, dan vegetable atau sayur. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk full review kita kali ini mengenai kulkas 2 pintu terbaru dari brand LG. Untuk harganya di sini bisa saya spill kurang lebih di kisaran Rp5.299.000. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan diskon lagi dari kulkas LG ini, nanti kalian bisa langsung saja datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali. Dan untuk kalian yang mungkin belum sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung saja check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali Review. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.